الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, satu dari 4 sahabat yang bernama Abdullah yang menjadi rujukan di dalam ilmu agama. Pertanyaan-pertanyaan sahabat ditujukan kepada kebanyakan 4 sahabat ini yang bernama Abdullah, sehingga terkenal dengan Al-Abadilah Arba'ah. Abadilah Arba'ah Abdullah yang 4 orang namanya Abdullah semua. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As yang sekarang adalah rawi hadis ini. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan yang terakhir Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahada, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak mencium aroma surga. Wa inna rihaha, padahal aroma surga itu yujadu, sudah tercium, min masirati 40 ama, dari jarak perjalanan seseorang 40 tahun. Perjalanan 40 tahun itu berapa ratus kilo, berapa ribu kilo. Anggap biasanya ada orang jalan kaki ke Mekah, dari Indonesia ke Mekah itu sampai berbulan-bulan, kadang ada yang dekat setahun baru sampai itu ke Mekah. Ini 40 tahun, ya kalikan sudah, kalikan saja 40 kalinya, itu aroma surga sudah kecium. Ya, aroma surga itu sudah kecium. Mungkin kalau bumi terlalu sempit, anggap jarak planet mana, surga di planet mana, di bumi itu sudah kecium aromanya. Tapi orang yang membunuh kafir mu'ahad tidak mendapatkan aroma tersebut, apalagi melihat surga, apalagi sampai masuk surga. Siapa kafir mu'ahad ini? Kafir mu'ahad itu kafir yang mendapat penjagaan
nyawanya, hartanya dari pemerintah Islam. Mungkin dikarenakan dia bayar jizyah, atau dia mendapat kekhususan perlindungan daripada raja, atau dia dalam jaminan salah satu muslim. Dah, ini famili saya ya, mampir ke rumah jangan diganggu. Maka di sini nggak boleh membunuhnya. Jadi sini Islam ya, itu agama yang bukan agama yang bengis, main perang aja, tidak. Islam itu memerangi orang yang memerangi mereka. Dan itulah Nabi itu memberi contoh, seorang mukmin itu ibarat lebah. Lebah itu tidak hinggap kecuali yang tempat baik-baik, yang di situ ada madunya, bunga-bunga yang indah. Tempat-tempat yang mulia itulah tempat singgahnya orang beriman. Kemudian kalau dia bikin sarang, dia nggak merusak ranting yang dipakai sarang itu. Kalau dia bikin tempat, membangun tempat di suatu daerah, nggak merusak daerah itu, bahkan menjadi daerah tersebut daerah yang lebih baik, lebih makmur. Kemudian lebah itu mengeluarkan yang baik-baik, keluar dari dia madu. Muslim juga demikian. Mukmin tidak berkeluar dari ucapannya, tangannya, kakinya kecuali kebaikan. Kemudian lebah itu tidak mengganggu, tapi kalau dia diganggu barulah lebah itu menyengat. Seorang mukmin nggak pernah ganggu, tapi ketika diganggu agamanya, diganggu syariatnya, maka disinilah izin jihad. Disinilah izin jihad. Ini dalam Al-Quran, wa qatil musyrikina kafah, maka perangilah orang-orang musyrik seluruhnya. Ini bukan membunuh, merangin itu biar mereka sadar. Tidak harus membunuh. Perang itu tidak harus membunuh. Kalau dia sudah syahadat, maka hukumnya dia muslim. Atau dia mengakui akan benarnya Islam tapi tidak Islam, dia diamankan. Karena itulah dalam hal ini kafir itu yang wajib, yang boleh untuk dibunuh itu kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Bahkan dalam peperangan pun Nabi itu sering untuk memberi peringatan kepada sahabat, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh para pendeta di tempat ibadah mereka, jangan merusak tempat ibadah agama lain, jangan membunuh hewan-hewan. Hewan ternak nggak boleh, jangan memotong tumbuhan-tumbuhan, itu larangan. Yang dibunuh itu yang memang memusuhi muslim. Bahkan ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah pada tahun 7 Hijriah, itu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk di rumahnya maka dia aman. Barang siapa yang berada di Masjidil Haram maka dia aman. Barang siapa yang di rumah Abi Sufyan maka dia aman. Banyak jaminan Nabi. Padahal Nabi itu diusir dari Mekah, diperangin oleh ahli Mekah, bahkan kepalanya dihargai 100 unta. Tapi apa sabda Nabi kepada mereka? Idhabu fa antum tulaqun. Pergilah, bebaslah, karena kalian ini orang bebas. Artinya tidak ada dendam di hati Nabi. Pernah diembargo 3 tahun. 3 tahun itu tidak boleh ada makanan yang masuk ke tempatnya daerah Nabi Muhammad, namanya Syu'aib Abi Thalib. Yang bersama beliau itu beberapa sahabat dan keluarganya. 3 tahun sampai sahabat itu makan dedaunan untuk melanjutkan hidup. Dedaunan dimakan. 3 tahun ya seperti itu.
Apakah Nabi dendam? Tidak. Dan ini bagaimana pembagian kafir di situ. Karena itulah orang yang kafir mu'ahad, kafir yang dia dijaga, termasuk kafir dhimmi, kafir yang dapat jaminan dari pemerintah Islam, itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka terlindungi harta dan nyawanya. Sehingga jangan dikira di muslim ini bunuh siapapun. Nah, karena kita ini hanya memerangi yang memusuhi. Bahkan kafir harbi itu kalau di dalam fikih termasuk 6 makhluk yang tidak terhormat. Artinya terhormat di sini, kalau kita punya air nih, ini dalam masalah tayamum, kita punya air untuk wudhu, terus ada orang atau hewan yang kehausan, maka wajib kita memberi hewan itu dan kita tayamum. Kita wajib memberi minum orang kehausan itu dan kita tayamum. Itu wajib. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Pertama, anjing galak. Anjing yang sering ngejar orang, yang sering gigit, itu tidak terhormat. Walaupun dia kehausan, kita nggak dosa untuk berwudu dengan air tersebut. Terus kemudian al-khinzir, babi. Kemudian kafir harbi, orang kafir harbi, kafir musuhi muslim, kehausan, maka kita tidak wajib ngasih dia air itu. Kita boleh pakai wudu walaupun dia kehausan, dengan syarat dia belum tobat. Kalau dia tobat, muslim balik. Yang keempat, zani muhson, orang yang sudah pernah nikah tapi masih berzina. Sudah pernah nikah tapi masih berzina. Yang seperti ini nggak terhormat. Nggak wajib kita ngasih dia air walaupun dia kehausan. Nggak wajib. Ya. Yang kelima, tahrikus sholat, orang yang nggak sholat. Orang yang tidak sholat walaupun 1 waktu, maka dalam keadaan kehausan kita nggak wajib ngasih dia minum, karena dia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Ini orangnya baik, Ustaz, royal, cuman nggak pernah sholat. Nah, jangan. Karena pasti royalnya itu ada maksud. Zat yang memberi nyawa dia, memberi rezeki dia, tidak dia gubris, apalagi Anda. Itulah dalam fikih itu orang yang nggak sholat sampai 2 waktu itu hukumnya dikisos. Hukum aslinya dia kena kisos. Dan urusan nanti dikubur dengan secara Islami atau tidak, dilihat alasan dia nggak sholat. Kalau alasannya males dan dia masih yakin sholat itu wajib, maka wajib untuk disolati, dikuburkan di kuburan muslim. Tapi kalau dia menganggap nggak wajib lagi sholat, maka hukumnya murtad. Hukumnya murtad dan tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan muslim. Walaupun namanya Islam, namanya Islami, tetap nggak boleh dikubur di kuburan muslim. Karena ini urusan akidah. Sehingga dalam hal ini, terus yang keenam adalah al-murtad, orang yang murtad ya. Itu orang yang mengganti, sudah muslim keluar dari Islam. Sudah muslim keluar dari Islam, ini bahaya. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man taradda min jabalin
فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Katakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melemparkan dirinya dari atas gunung, ya, atau atas bukit, atau atas hotel umpama, kemudian terbunuh dirinya itu, mati, habis loncat itu dia mati, maka dia dalam neraka jahanam, jatuh dari neraka jahanam itu khalidan selamanya, mukhalladan fiha, dikekalkan dia di situ abadan abadi. Ini hukum orang yang bunuh diri, ya. Hukum orang yang bunuh diri ini termasuk dosa besar. Terus bagaimana dengan dia abadi ini kayak apa? Kita lanjutkan hadis yang lain. Wa man tahassa summan, barang siapa yang meminum racun, maka terbunuh dirinya itu dengan minum tersebut, sementara racunnya itu masih di tangannya, maka dia akan terlempar di neraka jahanam khalidan mukhalladan fiha abada, selamanya kekal di sana dan abadi. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah pisau, dan pisaunya ada di tangannya, yatawajja'u biha fi batnih, yang dia lukai dengan pisau itu perutnya, di neraka jahanam selama-lamanya. Ini hadis menjelaskan betapa besarnya orang yang bunuh diri itu. Ya, bunuh diri ini dosanya besar. Adapun yang menjadikan dia itu sampai kekal di neraka, penyebabnya adalah bagaimana keyakinan dia akan bunuh diri. Kalau dia meyakini bunuh diri itu halal, oh halal, tidak apa-apa, nggak dosa kok bunuh diri. Daripada saya sumpah terus di dunia, daripada ini, maka saya bunuh diri. Itu langsung murtad. Ini yang dimaksud hadis ini, kekal di neraka. Setiap orang yang dia ini menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya, walaupun dia bukan pelaku, itu bisa menyebabkan keluar dari Islam, dengan syarat perkara ini sudah disepakati kewajibannya atau disepakati keharamannya. Kalau masih khilaf, masih beda pendapat ulama, gak sampai demikian. Contoh yang mengharamkan ziarah kubur, yang mengharamkan ziarah kubur. Ini di hadis-hadis Nabi itu menyuruh, bahkan zurul kubur, kata Nabi, ziarahlah kalian ke kubur, fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu bikin ingat akhirat. Terus ada yang mengharamkan, kayak apa ini hukumnya? Sementara dia ketika diminta dalil haramnya nggak bisa juga. Nah, yang seperti ini kayak apa? Ulama mengatakan, kalau seumpama dia punya alasan lain,
bukan alasan ziarah. Kenapa harus yang penting ziarah haram? Ziarah haram. Apa sebabnya? Tidak tahu. Ini bahaya. Karena dia menangkal hadis dengan otaknya aja. Tapi kalau dia punya alasan lain di luar itu, nggak sampai murtad ya. Tapi dia harus punya dalil kuat untuk menolak ini. Itu sih contoh. Karena zaman sekarang ini kadang-kadang yang sudah jelas di Quran diharamkan di ini ke repot. Contoh jilbab. Jilbab itu di Al-Quran disebutkan lebih dari 2 ayat. Qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya Rasul, ucapkan, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan seluruh perempuan muslim agar mereka yudnina 'alaihinna min jalabibihin, menutup diri mereka dengan jilbab mereka. Perintah. Ya, perintah. Bahkan dalam Al-Qur'an ayat yang lain wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Hendaknya mereka para perempuan memakai jilbab itu sampai nutupin dadanya. Artinya enggak cuma muter sini aja, sini kebuka. Ya. Istilahnya intinya satu, pakai jilbab wajib. Terus ada yang mengatakan enggak wajib, ini bahaya. Karena menghalalkan sesuatu yang haram. Apa itu? Membuka aurat. Ya, mengatakan yang wajib di Quran bilang enggak wajib, ini bahaya. Ini bahaya. Karena itulah dalam hal ini hukum bunuh diri itu kayak apa? Karena sebagian di masyarakat kita itu ada yang nggak mau nyolatin orang yang wafat bunuh diri. Dianggap ini sudah kafir ini. Itu ada hadisnya. Bahwasanya orang yang bunuh diri ini kekal di neraka. Kekal berarti kafir. Nggak perlu disolatin lagi. Ya kan? Kalau secara zahir hadis ini, orang yang bunuh diri mau itu loncat dari atap, minum racun, atau dia menusuk dirinya, ya, putus urat nadi sekadarnya dan sebagainya, itu dilihat dari zahir hadis, ini orang kekal di neraka. Kekal berarti sudah nggak muslim lagi. Karena selama dia masih ada iman pasti keluar dari neraka. Wah, ini dibilang kekal oleh Nabi. Berarti ini kafir ini. Ulama mengatakan kalau di dalam ini sangat berat karena memang akidah Ahlus Sunnah tidak sembarangan. Jangan sembarangan mengeluarkan orang dari Islam dengan hanya beberapa alasan. Harus betul-betul detail. Sebab kalau tidak tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a li ahadihima." Siapapun yang mengucapkan kepada saudaranya sesama muslim, "Hei kafir," nuduh muslim lainnya kafir, maka kalimat kufur tadi itu disimpan oleh Allah dan akan kembali ke salah satu keduanya. Kalau yang dituduh enggak kafir, yang nuduh jadi kafir. Karena itulah kita Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafirkan orang karena sebab yang remeh. Kecuali jelas sudah di Quran jelas, jadi jelas baru kita mengatakan. Tapi enggak mengatakan fulan, oh orang yang kayak gini kafir. Enggak menyebutkan fulan enggak boleh. Kalau seperti ini akidahnya bisa kafir. Itu Ahlus Sunnah. Saking hati-hatinya. Walaupun di aliran lain langsung main kafir-kafir aja, urusan dia. Yang penting kita nggak berani untuk melihat demikian. Kenapa? Berat di akhirat. Berat di akhirat. Tanggung jawab itu berat.
Sehingga di dalam hal ini ulama mengatakan bunuh diri yang sekiranya dia mengatakan halal bunuh diri itu enggak dosa, maka bunuh diri orang yang demikian itu murtad dan dia hukumnya kafir. Tapi permasalahan ini urusan hati. Sebelum kita ngerti dari ucapan dia, kalau dia pernah mengatakan bunuh diri itu nggak apa-apa kok ini, sebelum kita kalau nggak pernah dengar itu, kita lihat dohirnya. Dohirnya dia muslim, dan kita nggak tahu juga apakah dia itu didorong orang, atau dia itu loncat sendiri, atau dia itu mungkin kepleset langsung jatuh. Kita kan nggak ngerti itu. Sehingga jangan langsung divonis, oh ini bunuh diri. Ya. Atau seumpama dia sudah kelihatan berdiri di atap, kita panggil, jangan, tetap dia loncat sampai mati, jelas bunuh dirinya. Pertanyaannya, apakah dia menganggap bunuh diri itu halal atau haram? Kita nggak ngerti. Dari sini kembali ke hukum asal, dia masih muslim, mandikan dia, sholati dia, kuburkan di kuburan muslimin. Karena kita nggak ngerti hatinya waktu itu menghalalkan bunuh diri ini apa mengharamkan tapi terpaksa, kita nggak tahu. Sehingga dalam ini hukumnya penting. Saat saya ketemu ada orang, dia di rumahnya langsung terikat sambil nulis wasiat untuk keluarganya, mungkin banyak utang lah segala, ngikat. Dikira dengan meninggal selesai urusan. Tidak. Bahkan urusan Anda lebih panjang ketika sudah wafat. Karena itulah kita dilarang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan masih muslim, masih mengamalkan syariat Islam. Jangan sampai meninggal ya. Perintah Allah, jangan sampai meninggal kecuali Anda masih mengamalkan syariat Islam. Karena berat Pak, tanggung jawabnya habis meninggal itulah awal dia mendapatkan balasan dari amal dia. Itu bukan selesai urusan, justru dari situlah dimulai urusan dia. Ya. Sehingga dalam hal ini seseorang ketika dia itu bunuh diri, selama nggak pernah kita dengar dari ucapannya tentang halalnya bunuh diri, dia menganggap bunuh diri itu untuk dia itu dihalalkan, selama nggak pernah, maka kita hukumi dia tetap muslim. Dia tetap muslim. Urus dia seperti muslim yang lain. Walaupun dalam hal ini untuk orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri itu wafat su'ul khotimah. Wafat su'ul khotimah. Kalau sudah orang yang wafatnya dalam keadaan maksiat, maka para ustadz dan tokoh agama jangan ikut ngurusin. Kenapa? Agar jadi pelajaran bagi yang hidup. Nih loh, kalau meninggalnya teler, meninggalnya main judi, meninggalnya bunuh diri, meninggalnya zina, gak disolatin oleh ulama, gak disolatin oleh orang soleh. Sehingga yang belum meninggal ini mikir, oh jangan sampai nanti saya mati dalam keadaan ini, harus tobat dulu saya. Nah, jadi itu cara agar orang itu sadar. Ustadz atau imam atau siapa, gak usah ngurusin. Yang ngurus muslim yang lain, silahkan. Karena kewajiban ngurus. Tapi yang ustadz jangan. Kenapa? Untuk jadi pelajaran bagi yang lain. Ini loh, kalau sumpama meninggal model ini, ustadznya gak ngikut. Sebab kalau ustadznya ngikut, kiainya hadir semua, santai aja, yang nyolatin orang-orang soleh. Akhirnya nggak tobat Pak yang teler.
Yang teler nggak tobat, kenapa? Gampang ya Ustaz, kalau meninggal yang nyolatin habaib juga, yang nyolatin kiai juga, nggak tobat sampai kapan dia kayak gitu? Kasih pelajaran, ya bahwasanya orang meninggal dengan maksiat itu ustadznya nggak mau nyolatin. Di Bangil itu, yang saya tahu kalau sumema ada orang menikah karena kecelakaan, itu nggak ada yang hadir ustadznya, nggak ada yang hadir. Ya, walaupun diagam sah, ya, tapi nggak hadir mereka. Kenapa? Untuk jadi pelajaran. Orang kalau menikah hamil duluan tidak diridhoi oleh para ulama, walaupun sah secara fikih sah. Daripada dia zina terus nikah, tapi nggak dihadiri. Sebab kalau dihadiri, oh nggak apa-apa, yang penting direstui oleh ulama. Ini repot Pak. Itu namanya siasat dalam dakwah. Siasat dalam dakwah seperti itu. Bahkan di kota Syibam di masa Habib Ahmad bin Umar bin Smith, itu para ulamanya sepakat di kota Syibam itu, ya, bahwasanya ada di daerah perkumpulan muslimin itu paling pojok sana itu dikasih batas khusus, ya, namanya itu maqabirul mujrimin, kuburnya orang-orang penjahat. Jadi yang meninggal teler, meninggal bunuh diri taruh situ, gak kumpul dengan muslim yang umum, taruh situ. Sehingga yang hidup ini, waduh jangan sampai saya masuk situ, repot nanti. Kenapa? Untuk jadi pelajaran. Karena maaf, kalau sudah meninggal percuma sadar untuk meninggal itu percuma. Dan ulama ini saking rahmatnya, kayak apa bikin orang-orang ini sadar dulu sebelum mereka itu disadarkan oleh Allah. Sehingga dengan cara berbagai macam cara. Dan itu termasuk sesuatu yang sangat baik. Asal tadi kompak. Ulamanya kompak. Jangan satu, enggak apa-apa kok. Ini repot. Yang seperti ini bikin rusaknya misi visi Nabi Muhammad SAW. Itulah ada model-model yang enggak sejalur dengan Nabi itu ada, walaupun itu ulama atau ada. Dan ini enggak sesuai dengan cara Nabi. Sehingga dalam hal ini orang yang bunuh diri, selama dia itu tidak menghalalkan bunuh dirinya, dia tetap muslim. Ustaz, bagaimana hukum bunuh diri untuk jihad? Bunuh diri untuk jihad kayak apa? Ya, ini orang kafir banyak tuh. Tapi kadang-kadang ada yang alasan jihad cuman salah. Ya, di diskotik, ini naruh bom di jaketnya, tahu-tahu blur. Yang meninggal di situ nggak cuman orang kafir, yang muslim banyak. Diskotik di Grogot ini yang muslim banyak di situ, bukan orang kafir aja. Justru mungkin yang kafir dikit, yang muslim yang banyak. Ya, sehingga dalam hal ini kayak apa? Sya'rawi pernah ditanya seperti itu, kata beliau, orang itu membantu setan di dalam menjerumuskan muslim ke neraka. Orang itu yang tadi ngebom bunuh diri tempat maksiat, yang di situ banyak orang-orang muslimnya, itu berarti dia membantu setan untuk memasukkan muslimin ke neraka. Karena tujuan setan muslim itu masuk neraka, tujuan setan. Kalau Anda mau menyelamatkan, sadarkan dia. Sadarkan, bukan Anda bom di waktu dia maksiat. Pernah suatu kali Al-Imam Siri As-Saqafi melewati dengan murid-muridnya itu mau ke masjid, melewati sekelompok pemuda-pemudi yang lagi teler, ya, gitaran, ya, nyanyi kayak disering itu, ya. Muridnya ini geram, wahai guruku, doakan mereka ini biar celaka, doakan. Langsung dia angkat tangan, Allahumma
kama farrahtahum fid dunya wa farrihum fil akhirah. Ya Allah, semana Engkau bikin mereka gembira di dunia, gembirakan mereka di akhirat. Didoakan baik. Semana Engkau gembirakan mereka di dunia, gembira ini, senang-senang, nyanyi-nyanyi, joget-joget, maka gembirakan mereka di akhirat. Artinya apa? Bikin mereka taubat, jadi orang baik, sehingga di akhirat bahagia juga. Ini doanya orang soleh, nggak pernah doakan jelek, ya, kecuali darurat. Nah, ketika orang-orang pemuda-pemudi itu lihat Imam Sirri itu doa, takut, waduh ini jangan kita didoakan buruk. Akhirnya berubah mereka, pulang mandi wajib ini, datang hadir ke pengajian beliau, jadi orang baik. Sehingga adab kita kalau lihat orang maksiat, doakan dapat hidayah. Ya, di antara doa orang soleh itu ketika mereka bertemu masyarakat, ya, itu baca Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah dosaku, waufir liman ro'ani, dan ampunilah untuk orang yang melihat aku, waman aro, dan orang yang aku lihat. Allahumma arhamni warham man ro'ani waman aro. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati orang yang melihat aku dan orang yang aku lihat dia. Oh, ini Masya Allah, doa yang singkat tapi Masya Allah. Ya, Anda lihat siapa yang saya lihat, ampuni itu. Dan yang lihat saya nggak lihat dia tapi dilihat saya, ampuni dia. Nah, ini menghilangkan jengkel Anda di hati kepada setiap muslim, menghilangkan sifat benci kepada sesama muslim. Nah, itu yang demikian penting. Sehingga hukum di dalam bunuh diri tadi, kalau seumpama bunuh diri itu dengan Anda yang nyerang, ya, itu haram, walaupun menyebabkan terbunuhnya orang lain. Ini masih khilaf memang, di mazhab lain dibolehkan. Tapi kalau terbunuhnya Anda itu di tangan musuh, maka itu bentuk jihad, walaupun timpang. Satu orang nih bawa satu pisau melawan 100. Ini kalau maju terus pasti meninggal sudah. Tapi dia bukan nusuk sendiri, ditusuk orang. Maka di sini syahid. Di sini syahid. Dosa. Ini mundur 100 saya sendiri kayak apa? Anda punya hak untuk kabur. Anda punya hak untuk kabur. Ya, tapi kalau Anda lanjut sehingga terbunuh, fa anta syahid. Itu bukan bunuh diri, Anda dibunuh musuh. Tapi kalau Anda masuk, Anda bunuh diri, ya bunuh diri ngarannya. Disebutkan pernah seseorang itu di masa sahabat. Sahabat ini itu kalau perang itu Masya Allah beringas betul. Sehingga sahabat-sahabatnya mengagumi, Masya Allah ini kalau perang, kalau jihad, banyak orang kafir ini terbunuh di tangannya. Pas yang muji itu di samping Nabi, Nabi mengatakan, aku melihat di mata orang ini api yang membara. Waktu itu Sayyidina Abdullah bin Umar dengar, Nabi nggak mungkin bohong ini. Pas perang itu dicek orang ini, dicari. Nabi bilang gini, tidak mungkin salah. Ini orang kena tusuk banyak. Karena dia gak kuat, dia tancapkan busur panahnya di tanah, terus dia rebahkan dirinya di atas busur itu. Artinya bunuh diri, gak kuat sakitnya. Gak kuat sakitnya dia bunuh diri. Padahal sudah kalau dia tahan sampai meninggal, syahid. Karena luka dari musuh. Gak kuat dia, bunuh diri.
Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, shadaqa Rasul, Nabi benar. Ini sahabat muji semua karena kuatnya dia dalam berperang. Tapi Nabi mengatakan, aku lihat ada api membara di matanya. Artinya ini suul khotimah ini orang. Pas dekat-dekat mau wafat, gak kuat dia menahan sakit, bunuh diri dia. Nah ini hati-hati ya. Karena itulah gak ada yang tahu tentang ajal, sehingga yang paling berat itu adalah keadaan ketika wafat kayak apa. Sehingga ulama mengatakan sering-sering kita meminta husnul khotimah. Jadi itu hukum bunuh diri secara detail demikian. Sehingga itulah orang yang bunuh diri karena gak kuat sakit, akhirnya dia minta suntik mati aja. Lama sudah nggak sembuh, minta suntik mati ke dokter. Dokter ya sudah tanda tangan dulu sampean, di sini suntik mati. Meninggal dengan permintaan dia, bunuh diri katanya. Hati-hati, itu bunuh diri. Ya, sehingga dalam hal ini harus kita tahu bahwasanya ajal itu semua pasti akan datang ajalnya. Pertanyaannya, dalam keadaan apa Anda meninggal? Jadi bukan berarti orang soleh itu meninggalnya nyaman. Kalau nyaman, sahabat itu terbunuh banyak. Sayyidina Umar itu tertusuk waktu wafat. Sayyidina Utsman digorok leher waktu wafat. Apakah Anda bilang mereka enggak soleh? Mereka pimpinan orang-orang soleh, Pak. Jadi istilah usul khotimah itu bukan berarti yang diranjang nyaman, itu enggak. Tapi ketika wafat itu kayak apa sih? Imannya kayak apa? Sehingga sering saya kasih tahu orang-orang yang sakit di rumah sakit itu jangan sampai putus sholat. Kalau dia putus sholat dalam keadaan sadar nih, tapi nggak sholat, khawatir suul khotimah. Kenapa? Karena di hari-hari dekat dia wafat dia nggak sholat, padahal dia sadar. Hati-hati. Ada orang ahli masjid ini orang, masya Allah, ahli masjid, tidak pernah meninggalkan berjamaah, tapi pas sakit nggak sholat, dan waktu itu ajal dia, suul khotimah jadinya. Ustaz kasihan Ustaz, dia kan lagi sakit. Loh, sholat itu wajib selama dia sadar, bukan wajib bagi yang sehat. Selama dia sadar, bukan koma ya, wajib sholat. Kadang-kadang ini orang diuji dengan keluarga yang gak seneng sholat. Dia aja yang sering di masjid, keluarganya gak pernah disuruh sholat. Pas dia sakit gak ada yang ngurus sholatnya, karena keluarganya sehat gak pernah sholat. Ini ujian berat ini, gara-gara dia memperhatikan diri sendiri. Yang penting saya aja yang soal urusan keluarga, urusan dia sendiri. Nah, pas dia sakit ya diurus oleh keluarganya yang nggak sholat, karena memang mereka nggak sholat. Ini penting ya. Insya Allah kan kita nyampe kepada bab yang selanjutnya. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanya. Salam. Aku berapa tidak bisa sholat, tapi sudah mau kerja, akhirnya dia tidak sholat. Terus apa itu boleh menjas atau bahwa beliau sudah sebentar maaf, karena memang menjadi kontradiksi kan ketika dia sudah tidak sholat atau sholatnya juga dua sholat sudah
Nah, kalau dia sudah tidak melakukan, dia paham bahwa itu yang ini paham, tapi dia tidak melakukan sholat. Bagaimana penyebutannya itu? Tapi kalau kita ada juga kita kayak tidak. Dia sudah Ya. Bagaimana dengan aliran-aliran dalam Islam yang mereka ini meninggalkan kewajiban? Intinya di sini Nabi SAW pernah bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Nanti umatku itu akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Ini bukan golongan urusan fikih ya. Kalau fikih tidak masalah perbedaan, fikih itu nggak apa-apa. Yang sini kunut, yang situ nggak kunut. Yang sini tarawih 20, sini 8. Itu hal yang lumrah. Dalam fikih nggak masalah. Perbedaan fikih nggak apa-apa. Ada yang bilang nyentuh perempuan batal wudu, yang madhab ini nggak batal wudu. Masalah fikih. Yang dimaksud dengan perpecahan di situ akidah. Pecah akidah, keyakinannya berbeda-beda. Maka Nabi bersabda, nanti umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Terpecah di sini, terpecah akidahnya. Apa kata Nabi? Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Artinya kalau pecah dalam urusan akidah, maka yang enggak sesuai dengan aturan Nabi masuk neraka. Kalau fikih enggak. Fikih itu macam-macam, ada 4 mazhab yang masyhur. Itu ulama mengatakan kita yakin semuanya benar. Karena urusan furu, urusan cabang. Yang repot urusan usul. Usul ini dasar. Karena itulah istilah ahli bid'ah. Di dalam bid'ah itu apa? Bid'ah itu melenceng dalam akidah. Bid'ah itu melenceng dalam akidah. Ahlu bid'ah yaitu orang ini melenceng dia dari akidahnya. Itu mulai zaman dulu sudah ada. Di zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi sudah wafat. Itu ada orang-orang dari daerah mana datang, ya Sayyidina Abdullah, di tempat kami itu ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya urusan manusia itu tergantung dia, bukan urusan takdir lagi. Istilahnya orang-orang kampung saya itu ya yang lapor nih mengatakan nasib kita itu di tangan kita, bukan di tangan Allah lagi. Jadi terserah kita. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi lepas tangan dari mereka. Artinya mulai zaman itu sudah muncul, Pak, orang-orang yang akidahnya melenceng itu sudah muncul. Pertanyaannya, apakah semua yang melenceng itu dihukumi kafir? Nah, ini penting. Bid'ah atau pelencengan akidah itu termasuk maksiat batin, maksiat sini. Bukan maksiat badan. Kadang-kadang orang itu ahli zikir, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, tapi sininya ada yang melencengnya. Ini repot. Yang seperti itu sulit sembuh. Kenapa? Karena dia menganggap apa yang dia yakini benar. Sulit sembuh itu. Walaupun Anda memakai dalil banyak, gak sulit sembuh. Terus apa penyebab dia dapat itu, Ustaz? Salah guru. Dia belajarnya salah guru. Karena siapapun yang ngasih ilmu kita anggap ini benar ini. Apalagi sampai lama. Ketika datang ustadz yang benar, dianggap salah ustadz yang benar ini. Nah itu penyebabnya, salah guru. Nah, sehingga dalam hal ini bid'ah itu bagi dua. Ada yang bid'ah bikin kufur, bikin keluar dari Islam. Seperti ya kasih contoh nih,
Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Itu sudah ulama sepakat ini bukan masuk Islam walaupun nama dia Ahmadiyah walaupun. Ya. Di sini kenapa? Karena tadi bid'ah dia sudah keluar dari Islam. Atau ada di antara Syiah itu Syiah gula. Syiah itu macam-macam ya. Syiah itu macam-macam. Syiah gula itu yang mengatakan Sayyidina Ali harusnya jadi nabi, bukan Nabi Muhammad. Jibril salah ngasih wahyu. Nah, itu saya juga mendalami itu. Masalah-masalah itu dulu saya mendalami. Nah, itu sudah keluar dari Islam. Dianggap ini bukan muslim lagi. Apa semua Syiah? Tidak. Syiah itu ada berbagai macam. Ada beberapa, ada belasan cabang itu ada. Ya kayak Kristen ya, ada Kristen Ortodok, ada Kristen Protestan. Itu beda-beda Pak, beda-beda. Nah, dalam Islam pun seperti itu. Tapi ada bid'ah yang nggak sampai kufur, cuman melenceng. Nggak sampai kufur tapi melenceng. Contoh nggak percaya adab kubur, ada itu. Nggak percaya saya kubur. Nah, terus nggak percaya sampainya doa orang yang hidup kepada yang wafat. Itu melenceng. Ya. Dengan dasar akidah itu dia larang tahlilan. Dia larang talqin, dia larang ini. Karena nggak percaya nyampainya doa yang hidup kepada yang wafat. Aslinya dari akidah ini loh. Akhirnya muncul hal-hal yang baru-baru itu dari situ. Ya. Tapi apakah sampai kafir Ustaz? Tidak. Karena masalah khilafiyah. Ini dalilnya hadis. Hadis yang bukan mutawatir, ya, sehingga tidak dianggap itu sesuatu yang darurat. Beda kalau dia ingkar 5 waktu. Yang ini sudah di Al-Quran jelas, di hadis jelas. Orang yang baru masuk Islamnya ngerti di Islam itu wajib sholat 5 waktu. Gak harus mondok. Terus dia menganggap, oh gak wajib lagi Ustaz. Kalau saya ikut kelompok ini, yang penting saya bayar sekian aman sudah. Bersolat mungkin sekian juta. Nah, yang seperti itu bisa murtad. Tapi apakah langsung kita bilang fulan murtad? Tidak. Karena kita nggak tahu hati dia itu kayak apa. Karena nanti dia sholat kan. Dia sholat. Dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah waktu tahiyat. Islam lagi dia. Habis salam keluar lagi. Ini yang repot kadang-kadang. Dia waktu sholat baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Islam. Nanti habis salam, assalamualaikum, yakinnya tetap nggak wajib sholat itu, kafir lagi. Itu yang berat di situ Pak. Nah, cuman kalau kita tahu orang ini sampai wafat memang memproklamirkan dirinya nggak wajib sholat, walaupun dia sering sholat, ini nggak boleh disolat, nggak boleh sholat. Bahkan nggak boleh dinikahkan dengan muslimah kita. Ya, nggak boleh dinikah dengan muslimah kita karena sudah keluar dari agama. Ini yang repot. Ada kalanya itu ya semacam-macam ya, macam-macam. Karena itulah hati-hati aliran yang seperti ini harusnya ditindaklanjuti. Kenapa? Karena mereka merusak Islam dari dalam. Sehingga dalam hal ini harus kita selamatkan masyarakat yang awam ini. Caranya cuma satu. Hadirkan mereka ke pengajian-pengajian yang di situ mereka ngerti akidah yang baik itu apa. Karena kalau sudah orang malas sholat, kena ustadz yang model gini, tambah semangat. Ibarat kata pasti ini sudah
sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena saya malas sholat ketemu ini, alhamdulillah cukup bayar selesai sudah. Jadi itu bukan cuma di daerah sini, di Jawa banyak. Sehingga istilah Islam kejawen itu ada. Di Jawa itu ada juga. Nah, bahkan sampai kadang-kadang menyerang ustadz-ustadz yang ngerti-ngerti itu keserang. Kok bisa Ustaz? Yang nyebarkan sakti. Nah ini hati-hati dengan kesaktian. Sering saya bilang jangan kagum dengan kesaktian, karena nggak semua sakti itu wali. Bisa jadi sihir. Ustaz, dia bisa nebak hati saya Ustaz. Ini Ustaz nih, ya. Pas ketemu orang itu, loh orang ini ngerti ya. Saya tadi malam ngapain ngerti dia. Wah wali ini. Nggak ragu lagi saya ini wali. Tapi dia nyuruh saya nggak usah sholat. Intinya zikir. Ya saya nurut. Nah ini Ustadz nurut kepada kayak gini repot Pak. Kadang Ustadz bisa nurut. Kenapa? Nggak kuat dia punya iman. Nggak kuat dia punya iman. Sehingga hati-hati. Ini zaman penuh fitnah. Ya, saya pernah tanya kepada guru kita, Habib Husin bin Aqil kemarin. Bagaimana cara kita biar selamat dari fitnah zaman? Beliau perbanyak kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jadikan zikir tetap tanpa ada berapa bilangannya. Nganggur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Anda bisa hafal zikir tauhid yang diijazahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wali kutub. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Itu bagus. Itu istilahnya termasuk yang diijazahkan dari wali ke wali. Ya, itu Masya Allah zikir penjaga iman. Usahakan Anda tiap hari baca itu. Tiap hari baca itu. Atau kalau nggak bisa la ilaha illallah, la ilaha. Penguat zaman sekarang ya Allah, nggak ustaz, nggak ini, kalau sudah kena fitnah itu kena juga, Pak. Kena juga. Ini penting untuk menjaga iman. Yang lain, alhamdulillah ya. Insyaallah kita dapat semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita dari fitnah akhir zaman dan menjaga iman anak cucu kita, sehingga kita sama-sama nanti berkumpul di akhirat dalam keadaan beriman, ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ala hadiniyah kulliyyah salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاقه علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر برضوانك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.